Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Asep Wahyu TV, channel yang khusus membahas tentang pengetahuan berbudidaya ikan. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang cara mengetahui benih ikan yang bagus. Namun sebelumnya silahkan tekan tombol subscribe-nya untuk membantu mengembangkan channel ini supaya selalu memberikan informasi yang bermanfaat di dunia perikanan. Dalam membudidayakan ikan, agar kita berhasil dalam melakukannya tentunya ada banyak faktor yang mesti kita lakukan. Dari mulai hal teknis sampai dengan non teknis, salah satunya adalah pemilihan benih yang tepat. Pada dunia budidaya, pemilihan bibit berkualitas sangatlah penting. Faktanya sekitar 30% tingkat keberhasilan pada budidaya ikan ditentukan oleh bibit yang berkualitas. Hal itu pastinya akan berdampak pada persentase keuntungan. Memilih benih yang baik tentunya akan sangat menentukan keberhasilan ke depannya. Dengan benih yang baik akan sangat menekan resiko kematian terhadap ikan yang kita pelihara. Banyak dari para pembudidaya yang menjadi rugi hanya karena mendapatkan benih yang buruk, terutama kita yang menjalankan bisnis pembesaran. Hal ini dikarenakan banyak pembudidaya yang belum paham bagaimana memilih benih yang unggul. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita mengetahui apakah benih tersebut unggul ataupun tidak. Ada beberapa faktor yang kita perhatikan untuk mengetahui apakah benih ikan yang kita dapatkan itu bagus atau tidak. Ciri-ciri yang mesti kita perhatikan adalah: yang pertama, pergerakan ikan lincah atau aktif bergerak. Pergerakan bibit ikan yang aktif di sini dimaksudkan berupa gerakan berenang, gesit, lincah, serta peka terhadap pergerakan benda. Selain itu, bibit ikan juga dicirikan mampu bergerak melawan arus yang lambat. Begitu pula sebaliknya, jika bibit memiliki gerakan yang lamban, malas, atau menggantung di tepian kolam menandakan bibit tersebut tidak sehat. Yang kedua, benih berukuran sama. Pemilihan ukuran benih sangatlah penting. Ukuran benih yang sama dan seragam akan berimbas pada hasil panen nantinya. Benih dengan ukuran yang sama juga akan lebih efektif dalam pemberian pakan karena setiap benih ikan akan memperoleh makanan yang sama tanpa ada yang kalah berebut. Dan apabila benih ikan tidak sama, dapat dipastikan ikan yang lebih kecil akan kalah dalam bersaing berebut makanan. Alhasil, benih ikan yang kecil akan tertinggal pertumbuhannya. Dan pastikan pula untuk mendapat bibit sortiran pertama dari penjual. Sebab bila sortiran ketiga atau keempat atau bahkan kelima, bisa dipastikan benih yang kita dapatkan adalah benih yang lambat pertumbuhannya. Yang ketiga, benih tidak cacat. Secara kasat mata, benih ikan yang kita pilih dapat diamati. Usahakan benih yang akan kita budidayakan itu sehat dan tidak cacat, baik cacat karena keturunan maupun karena luka atau penyakit. Ciri umum bibit yang sehat dapat dilihat dari bentuk ekornya, seperti bentuk ekor yang normal, cepat terbuka, lebar, dan tebal. Yang keempat, merespon saat diberi makan. Salah satu ciri benih ikan yang baik dan berkualitas adalah yang punya respon cepat. Benih dengan respon yang cepat saat diberi rangsangan, misalnya saat diberi makan, merupakan salah satu ciri benih yang unggul. Yang kelima, bebas dari penyakit. Benih yang tidak sehat dan berpenyakit tentu sangat tidak bagus. Selain benih tersebut mudah mati, juga dapat menularkan penyakit ke benih ikan yang lain. Misalnya infeksi jamur pada kulit yang akan mudah menyebar hanya melalui air. Untuk itu usahakan benih tersebut terhindar dari penyakit, virus, bakteri, jamur, dan parasit. Yang keenam, benih sesuai standar. Benih yang berkualitas bagus juga harus sesuai dengan standar. Standar tersebut harus memenuhi dua kriteria, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif adalah kondisi benih berdasarkan asal-usul dari hasil pengamatan secara kasat mata. Benih yang bagus adalah benih yang berasal dari pemijahan, bukan satu keturunan. Tentunya kondisi benih harus aktif, normal, dan tidak terserang penyakit. Kuantitatif adalah kondisi benih yang dapat Anda ketahui dari umur, panjang, besar, kesamaan ukuran, dan bobot minimal. Selain itu, benih juga harus lincah dan peka terhadap rangsangan dari luar. Yang ketujuh, didapat dari penjual yang terpercaya. Ini yang terpenting. Pilih bibit yang terjamin penjualnya, kualitasnya, dan bebas dari penyakit.
Tidak apa sedikit mahal asal tidak merugikan nantinya. Pembenih yang terpercaya ialah mereka yang selalu mengutamakan kualitas benih ikan. Kita dapat menanyakan ke sesama pembudidaya tentang penjual benih ikan untuk referensi pembenih atau penjual benih ikan yang bagus. Usahakan untuk membeli benih ikan dengan ukuran di atas 5 cm, sebab bila kita menggunakan bibit yang terlalu kecil, resiko kematian akan menjadi lebih besar. Ingat, sebelum bibit ikan ditebar, ada baiknya perlu mengadaptasikan bibit tersebut dengan kondisi air di dalam kolam, yaitu dengan cara mendiamkannya terlebih dahulu kantong ikan di dalam kolam selama kurang lebih 10-15 menit. Baru kemudian ikan ditebar di dalam kolam. Berikan pakan dengan ukuran sesuai masa ternak, multivitamin untuk merangsang nafsu makan. Cek kualitas lingkungan air yang mendukung tingkat kelangsungan hidup ikan yang ada di kolam ataupun tambak. Dan yang terakhir, apabila terdapat pertumbuhan tidak merata atau nafsu makan ikan berkurang, tambahkan multivitamin ke pakan dengan cara membibisnya. Bila perlu, lakukan sortir 1 bulan sekali. Itulah beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengetahui ciri-ciri benih ikan yang baik, supaya kita tidak merugi dalam melakukan bisnis pembudidayaan ikan. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman lainnya supaya mereka juga mengetahui informasi yang kita berikan. Dan bagi teman-teman yang memiliki pengalaman lebih, silahkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.